Sejak Rabu 24 Juni 2020, kawasan Taman Wisata Candi Borobudur telah resmi dibuka untuk umum. Ya, guna mencegah penyebaran COVID-19, pihak pengelola memberlakukan aturan pembatasan pengunjung hingga 1.500 per hari dan memberlakukan protokol kesehatan bagi wisatawan selama berada di wilayah Candi Borobudur. Untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di lokasi wisata Candi Borobudur, Jawa Tengah, pihak pengelola akan membatasi jumlah pengunjung menjadi 1.500 pengunjung setiap harinya dan menerapkan pemberlakuan protokol kesehatan di kawasan Candi Borobudur. Penerapan normal baru di kawasan Candi Borobudur, Jawa Tengah mendapat perhatian Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Gubernur meninjau kesiapan Taman Wisata Candi Borobudur dengan melakukan simulasi penerapannya, seperti melakukan pengaturan antrian pengunjung, baik yang datang menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, melakukan penyemprotan disinfektan pada kendaraan pengunjung, menyiapkan ketersediaan tempat cuci tangan, dan pengaturan antrian di lokasi penjualan tiket. Tak hanya itu, penempatan petugas pada sejumlah titik di kawasan Komplek Candi dilakukan untuk memantau kedisiplinan pengunjung dalam menerapkan protokol COVID-19. Petugas akan bertindak tegas kepada pengunjung yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Lantas seperti apa normal baru yang kini berlaku di kawasan wisata Candi Borobudur? Kita telah tersambung dengan Bapak Edi Setiono selaku Direktur Utama dari PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan juga Ratu Boko. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Mas Imam. Oke, Pak Edi, kita lihat ini sudah buka dari 24 Juni ya 2020. Bagaimana Pak kondisi sekarang di sana? Seramai ya antusias wisatawan di sana seperti apa sekarang Pak selama kurang lebih 1 minggu ini berjalan? Ya baik, terima kasih sekali. Yang pertama kami sampaikan bahwa kami menerapkan protokol ini menjadi satu standar untuk kita melakukan buka operasi. Yang menarik adalah kita mulai melihat animo masyarakat untuk kembali berwisata dan kita tetap mengingatkan para wisatawan untuk taat kepada protokol yang sudah kita persiapkan. Sejauh ini pengunjung yang ada tidak merasa terganggu, malah mereka enjoy dan menikmati proses-proses protokol yang harus dilalui. Protokol kesehatan seperti apa yang diberlakukan di Candi Borobudur, Pak? Baik, pada prinsipnya kita mengacu pada standar protokol kesehatan yang disampaikan di edaran Kementerian Kesehatan, bahwa yang pertama adalah kewajiban menggunakan masker, yang kedua adalah menjaga jarak, yang ketiga adalah selalu atau frekuensi yang lebih ditingkatkan untuk mencuci tangan. Prinsipnya adalah itu. Nah, ini semua menjadi dasar untuk kita menyusun SOP protokol kesehatan di destinasi yang ada di wilayah operasi kami. Jadi pemberlakuan protokol ini dimulai dari pintu masuk area parkir. Jadi sejak masuk area parkir, pengunjung itu sudah diingatkan untuk mentaati protokol-protokol tadi dan beberapa himbauan tambahan, misalnya tidak boleh membawa makanan dan minuman, ya karena ini menjaga higienitas dari pengunjung yang lain. Nah, ini dimulai dari masuk area parkir. Kemudian kita sediakan drop off khusus supaya mereka turun itu tidak di sembarang tempat, karena kita yang paling khawatir adalah ketika mereka bergerombol ya. Jadi kita sediakan area drop off khusus, dari drop off itu kemudian nanti ada customer service kami yang akan menjelaskan pertama kali protokol-protokolnya apa saja. Kalau mereka bersepakat dengan protokol itu, kemudian kita lakukan tes pengetesan suhu badan. Prinsipnya ada batasan yaitu 37,3. Selama pengunjung itu atau wisatawan itu suhunya di bawah 37,3, maka kami izinkan untuk masuk di dalam kawasan. Tapi kalau suhunya di atas 37,3, kami tidak akan mengizinkan yang bersangkutan untuk masuk ke dalam kawasan. Kemudian proses lanjutan di dalamnya itu ada tentang cuci tangan, ya jaga jarak. Yang ini kami buat sangat rigid. Kenapa harus rigid? Karena kita harus berdisiplin. Ya, kita tidak mau nanti di destinasi ini kemudian muncul klaster baru. Jadi kita tetap menjalankan aktivitas tapi dengan ketaatan dan disiplin agar
sektor pariwisata ini tetap bisa bangkit tapi tetap aman. Baik, Pak Edi, kalau kita lihat sebetulnya yang berkunjung ke Borobudur sebagian ada yang grup gitu ya, istilahnya berkunjungnya itu grup dalam acara keluarga ataupun dalam acara kantor seperti itu. Nah, ini prosedur untuk pembelian tiket, terus kemudian pendaftaran dan asesmennya itu seperti apa Pak? Adakah cara khusus atau proses khusus untuk mereka yang berkunjung dalam jumlah yang sangat besar seperti itu, dalam satu kelompok yang besar? Ya, jadi untuk masa uji coba ini kita hanya membatasi 1.500 pengunjung. Dari 1.500 pengunjung ini yang boleh dibeli di onsite tiketnya hanya 1.000. Yang 500 itu harus dibeli secara online. Tujuannya adalah kita memastikan bahwa jumlah pengunjung ini ada dalam batas yang kita izinkan. Kenapa 1.500? Yang pertama begini, sebenarnya pemerintah itu mengizinkan kita untuk kapasitas 50%. Jadi saya ambil contoh Borobudur misalnya, menggunakan data tahun 2019, average pengunjung di Borobudur itu per harinya adalah 11.000. Itu rata-rata per hari dalam tahun 2019 ya. Nah, dari 11.000 harusnya kan kita diizinkan untuk 5.000 lah paling tidak ya. Tetapi kita berhati-hati. Kenapa harus berhati-hati? Karena protokol ini kan barang baru nih. Barang baru yang belum pernah ada sebelumnya, belum pernah dicoba sebelumnya, belum pernah menjadi kebiasaan sebelumnya. Jadi kita berhati-hati, oleh karenanya kita hanya membatasi sekitar 1.500 atau hanya 10-15% untuk Borobudur. Tetapi protokol kami siapkan itu untuk sampai 5.000. Jadi kalau ada pengunjung 5.000, protokol kami itu mampu. Gitu. Jadi memang protokol ini kita siapkan sesuai dengan arahan dari pemerintah, diizinkan untuk 50%. Kita berharap nanti bertahap kita naikkan kuotanya ya menuju ke 50%. Kurang lebih seperti itu. Ya, Pak, ini kan areal Candi Borobudur cukup luas dan terutama untuk candinya. Apakah juga ada sterilisasi yang berkala dilakukan oleh pihak pengelola wisata untuk misalnya melakukan disinfektan atau mungkin melakukan pengawasan juga terhadap masyarakat, area-area masyarakat sehingga ada perlakuan sterilisasi di tempat tersebut? Ya, jadi kalau kita bicara Borobudur itu ada 2 zona. Zona 1 itu adalah zona di mana candi itu berada. Kemudian ada zona 2 itu adalah zona taman wisata. Nah, untuk zona 2 kita buka operasi di masa uji coba ini kita kurangi. Yang sedianya kita buka operasi itu jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Untuk masa uji coba ini buka operasinya kita batasi dari jam 8 pagi sampai jam 16 sampai jam 4 sore saja. Di antara jam itu jam 12 sampai jam 1 siang itu kita break. Jadi penjualan tiket itu kita hentikan di jam 12 sampai jam 1 tersebut. Di jam itu kita pakai untuk membersihkan. Kita bersihkan tempat-tempat yang itu menjadi titik-titik di mana banyak bersentuhan orang dengan fasilitas dan seterusnya, terutama misalnya kayak toilet ya atau railing atau hal-hal yang sekiranya sering termasuk fasilitas transportasi di dalam kawasan itu juga kita bersihkan di jam 12 sampai jam 1. Kalau untuk di zona 1 ya sementara ini di masa uji coba ini kan kita belum bisa masuk ke area candi. Kenapa? Karena kita sama-sama harus memahami dulu bahwa kondisi pandemi ini sangat kurang kondusif kalau misalnya orang harus berdekat-dekatan. Jadi sementara ini kita masih batasi tidak ada di zona 1, tetapi kita tetap bisa menikmati keindahan Borobudur dari zona 2. Oke, berarti tidak memasuki area candi ya. Oke. Ada pembagian zona tadi ya. Oke. Pak Edi, kemudian untuk masyarakat yang ingin berkunjung siapa saja yang boleh Pak? Apakah ada pembatasan katakan untuk saat ini hanya yang ada di wilayah Jawa Tengah saja atau justru di masyarakat lokal atau justru di sekitarnya provinsi terdekat masih boleh berkunjung? Adakah pembatasan khusus seperti itu Pak Edi?
Pada prinsipnya tidak ada ya. Memang kita secara umum sesuai juga mengikuti anjuran dari pemerintah, kita fokus ke wisatawan domestik. Pada prinsipnya adalah seperti itu. Nah, untuk memastikan bahwa pengunjung-pengunjung kita ini aman, kita di tahap awal pada saat proses pembelian tiketing kita tanya yang bersangkutan itu dari mana. Sekiranya tidak berasal dari daerah-daerah tertentu yang itu menjadi Zona merah? kalau kita sekarang misalnya bicaranya zona merah gitu ya, maka ya kita akan izinkan dengan tetap mengikuti protokol tadi. Selama dia ikut di dalam protokol di mana patokan salah satunya adalah terkait dengan suhu badan. Ya memang apakah ini sudah dijamin aman? Ya saya kira tidak bisa kita menjamin bahwa itu sudah aman. Hanya kita menjalankan protokol itu dan kita berharap dari situ kita bisa menyeleksi. Ya semoga tidak ada wisatawan yang kemudian dia menjadi carrier di dalam kawasan ini. Betul. Baik. Ya, terima kasih Pak Dedi Setiono atas informasinya. Semoga masyarakat juga sudah mulai tahu ya bahwa datang ke Candi Borobudur tidak bisa memasuki Candi Borobudurnya, tetapi ada di zona tertentu. Terima Tapi kasih masih Pak bisa Dedi. menikmati ya, oke. Terima kasih Pak Edi Setiono. Ya, bersama selanjutnya kita akan berbincang tentang mengajarkan cinta lingkungan melalui kelas berkebun. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.